Inilah dia 12 Hakaisin atau Dewa Kehancuran di Dragon Ball Super. Dewa Kehancuran termasuk dewa teratas di series anime Dragon Ball Super. Makhluk yang kekuatannya melampaui mereka biasanya hanya para malaikat dan Zeno, si Tuhan di anime Dragon Ball Super. Walau memang mulai muncul makhluk fana yang bisa mencapai level mereka, seperti contohnya Jiren dan Ultra Instinct Goku. Nah, siapa saja sih 12 Dewa Kehancuran atau Hakaisin di Dragon Ball Super? Ini dia, kita langsung saja bahas. Pertama ada Iwan, Dewa Kehancuran Universe 1. Iwan termasuk Dewa Kehancuran yang kurang disorot di Dragon Ball Super. Namun jangan diremehkan, Iwan ini kurang sorotan karena semestanya tidak usah ikut Tournament of Power. Jadi Iwan dan Supreme Kai pengurus Universe 1 berhasil mengurus alam semesta mereka dengan baik. 2. Heles, Dewi Kehancuran Universe kedua. Heles adalah Dewi Kehancuran yang tidak menyukai sesuatu yang dia anggap jelek. Sifat yang lumayan cocok untuk Universe kedua, di mana pertarung terkuat mereka adalah Rebrand dan kawan-kawan. Saat para Dewa Kehancuran bertarung di manga, Heles memperlihatkan kalau dia bisa menciptakan busur dan panah yang menjadi senjatanya untuk melawan dewa lain. 3. Mule, Dewa Kehancuran Universe ketiga. Ini sebenarnya unik. Awalnya penonton mengira Dewa Kehancuran Universe 3 ini berbentuk robot atau yang bernama Mosko. Tapi sebenarnya Mosko adalah robot yang digunakan Mule saja. Dewa Kehancuran sejati semesta itu ya ini, Mule ini yang cebol. Iblis cebol bertanduk kayak banteng merah ini. Mosko sendiri robot yang tergolong kuat, mulai menggunakan kekuatannya untuk melawan Dewa Kehancuran lain di manga dan sempat bisa menangkap Berus. 4. Kuetela, Dewa Kehancuran Universe keempat. Dewa Kehancuran yang licik di versi manga ini dikatakan bisa mengalahkan Berus dalam adu panco. Berus memang merasa kalau mereka berduel, dia bisa menang, tapi Kuetela dapat menang dari Berus ini menunjukkan kalau dia antara memiliki kekuatan fisik yang lebih besar. Kemampuan tempur Kuetela ini juga ditunjukkan saat di manga para Dewa Kehancuran disuruh bertarung. Kuetela dan Berus adalah dua yang berdiri terakhir sebelum pertarungan dihentikan. 5. Arak, Dewa Kehancuran Universe kelima. Arak termasuk Dewa Kehancuran yang kurang disorot juga. Soalnya Universe kelima termasuk semesta yang tidak perlu ikut Tournament of Power. Sama seperti tadi sebelumnya di semesta ke-1 adalah Iwan. Mereka, Arak dan Iwan ini sama-sama nggak harus ikut Tournament of Power. Ini menunjukkan kalau Arak dan Supreme Kai Universe kelima kompeten dalam menjalankan tugas mereka. Nomor 6 kita ada kembaran Berus, Champa, Dewa Kehancuran Universe ke-6. Dewa Kehancuran yang satu ini termasuk yang paling sering disorot, terutama karena Universe ke-6 memang salah satu semesta yang paling diperlihatkan di Dragon Ball Super. Meski kuat, kelemahan utama Champa dan ciri uniknya adalah dia ini pemalas. Di versi manga, Champa bahkan ngaku dia sudah gak latihan selama puluhan tahun. Stamina Champa pun rendah untuk ukuran Dewa Kehancuran dan dia bisa kelelahan sendiri. 7. Berus, Dewa Kehancuran Universe ke-7. Kalau yang ini sih kita semua kenal ya sebagai Dewa Kehancuran Universe ke-7. Berus adalah Dewa Kehancuran yang paling sering disorot atau diperlihatkan. Di manga Dragon Ball Super, Berus menunjukkan Ultra Instinct saat dia menghadapi Dewa Kehancuran lain. Teknik ini membantu dia bertahan dari keroyokan para dewa. Sayang, teknik Ultra Instinct Berus belum sempurna sehingga dia masih bisa ditangkap Mosko. Meski begitu, Berus pada akhirnya tetap bertahan di pertandingan itu. Meski di awal para dewa mengkeroyoknya, Berus adalah salah satu dari dewa terakhir yang masih berdiri. Uniknya walau dia kuat, Universe ke-7 Berus dianggap sebagai semesta dengan level makhluk fana terendah kedua di multi semesta. 8. Liquir, Dewa Kehancuran Universe ke-8. Liquir juga adalah Dewa Kehancuran yang semestanya tidak perlu ikut Tournament of Power. Dewa yang berbentuk seperti rubah atau seperti ekor 9 Kyuubi. Dia ini seperti Iwan dan Arak, tidak perlu ikutan Tournament of Power. Namun tidak seperti Iwan dan Arak, Liquir sempat disorot saat pertarungan para dewa. Dia ternyata memiliki kekuatan yang unik, mampu meluncurkan tembakan dari ekornya. Kok dejavu ya kayak Kyuubi. Ekor Liquir biasanya adalah 3, namun dia bisa meningkatkannya menjadi 9. 9. Sidra, Dewa Kehancuran Universe ke-9. Sidra adalah Dewa Kehancuran dari semesta dengan level makhluk fana terendah. Prestasi dia dan Supreme Kai-nya bahkan lebih rendah dari Berus. Penyebabnya adalah sifat Sidra untuk kebanyakan mikir. Ujung-ujungnya dia jadi ragu menghancurkan sesuatu. Di versi manga, kekuatan Sidra yang menonjol adalah menciptakan barir. Barir itu bisa menahan serangan dari Berus.
yang sama-sama dewa kehancuran. 10. Rumsi, dewa kehancuran universe yang ke-10. Rumsi adalah dewa yang berbentuk seperti gajah di universe ke-10. Semesta asal Goas atau Goasu dan Zamas. Kekuatan utama Rumsi ialah yang ia tunjukkan dalam pertarungan antar dewa kehancuran di manga adalah suaranya. Ia bisa menciptakan suara yang bisa melumpuhkan sementara para dewa kehancuran. Gimana jadinya kalau suara itu digunakan untuk menyerang makhluk fana? 11. Belmont, dewa kehancuran universe 11. Ya, gambarannya sih seperti badut di It. Kalau Belmont ini di versi anime dia yang dikatakan mengalahkan Berus dalam adu panco, bukan Quitella. Belmont bertarung meluncurkan serangan proyektil energi berbentuk kartu. Dia juga dapat menciptakan bola energi yang mengurung target. Bola energi itu bahkan bisa menahan sesama dewa kehancuran. 12. Gin, dewa kehancuran universe yang terakhir, yaitu Gin. Gin adalah salah satu lagi dewa kehancuran yang semestanya tidak perlu ikut Tournament of Power. Namun sayangnya, ini membuat Gin termasuk dewa kehancuran yang paling kurang disorot. Yang jelas, berhubung semestanya termasuk yang level makhluk fananya tinggi, Gin dan Supreme kayaknya adalah dewa yang kompeten dalam tugas mereka. Dan itulah tadi 12 dewa kehancuran atau Hakaisin di anime Dragon Ball Super. Siapa favorit kamu? Tulis di kolom komentar. Mungkin nextnya kita bakal bahas 12 malaikat di anime Dragon Ball Super seperti Whis dan masih banyak lagi lah ya. Atau mungkin kita bakal bahas semesta-semesta masing-masingnya, karena beberapa dari semesta memiliki ciri khas yang unik. Seperti semesta 11 memiliki ciri khas sebagai kayak sirkus-sirkus gitu anjir. Dan semesta ke-7 atau ke-6 itu biasa aja buminya. Mungkin kita bakal bahas itu. Kalau kalian suka video ini silahkan share ke teman-teman kalian yang sesama fans Dragon Ball, karena di Indonesia sendiri fans Dragon Ball itu sangat jarang terlihat. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga aktifkan notif loncengnya. Akhir kata Wibu Universe, terima kasih sudah menonton, bye-bye.